Selamat datang kembali, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita sering mendengar kisah Nuh dan air bah sejak kecil. Sebuah cerita tentang hewan-hewan yang berpasangan masuk ke dalam kapal raksasa untuk selamat dari banjir besar. Namun, di balik kisah yang tampak sederhana itu, tersimpan pertanyaan-pertanyaan teologis yang mendalam dan seringkali menantang iman kita. Mengapa Tuhan Allah, yang kita kenal sebagai kasih, yang penuh rahmat dan panjang sabar, mengambil tindakan yang begitu drastis? Memusnahkan hampir seluruh umat manusia dari muka bumi, kecuali Nuh dan keluarganya. Video ini akan membawa kita menggali lebih dalam, dari sudut pandang iman Kristen, apa sesungguhnya penyebab di balik keputusan ilahi ini. Ini bukan hanya tentang penghakiman, tetapi juga tentang kekudusan, keadilan, dan kasih karunia Allah yang tak terduga. Untuk memahami tindakan Allah, kita harus pertama-tama memahami kondisi dunia pada zaman Nuh. Kitab Kejadian, buku pertama dalam Alkitab kita, memberikan gambaran yang jelas namun mengerikan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kejahatan tidak berhenti, malah semakin merajalela. Garis keturunan Kain menunjukkan pola kekerasan dan kesombongan. Dan pada zaman Nuh, kondisi ini mencapai puncaknya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan frasa, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini bukan hanya perbuatan dosa sesekali, tetapi sebuah kondisi hati yang telah sepenuhnya rusak. Pikiran, niat, dan tindakan manusia secara konsisten jahat. Kejahatan bukan lagi pengecualian, tapi norma. Kejadian 6 ayat 11 dan 12, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kata, rusak, menyiratkan pembusukan, kehancuran moral yang total. Bumi dipenuhi kekerasan, yang mencakup segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dan kebrutalan. Ini adalah dunia yang telah berpaling sepenuhnya dari Sang Pencipta. Bagaimana reaksi Allah terhadap kondisi ini? Firman Tuhan memberikan kita sekilas pandang ke dalam hati Allah. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kata, menyesal, di sini, bukan berarti Allah membuat kesalahan atau tidak tahu masa depan. Ini adalah ungkapan antropomorfik, bahasa manusia untuk menggambarkan kedalaman duka ilahi. Hati Allah hancur melihat ciptaan yang dikasihinya memilih jalan kehancuran. Ini adalah kesedihan seorang bapa atas anak-anaknya yang memberontak. Namun, Allah bukan hanya kasih, Ia juga kudus dan adil. Kekudusan Allah tidak dapat mentolerir dosa. Keadilannya menuntut agar dosa mendapatkan konsekuensi. Kitab Habakuk 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Maka, di tengah kesedihannya, Allah mengambil keputusan yang menunjukkan keadilannya. Seperti yang tertulis di Kitab Kejadian 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini bukan keputusan yang mudah atau diambil dengan ringan. Ini adalah pekerjaan yang aneh bagi Allah yang sebenarnya lebih suka menunjukkan belas kasihan. Namun, dosa yang sudah begitu parah menuntut tindakan tegas untuk membersihkan bumi. Namun, di tengah kegelapan moral dan keputusan penghakiman yang akan datang tersebut, ada secercah harapan. Ada satu individu yang berbeda. Dia adalah Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Seperti yang tertulis di Kitab Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh disebut benar, artinya ia hidup selaras dengan standar Allah. Dia tidak bercela, artinya ia tulus dan utuh dalam integritasnya. Dan yang terpenting, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hal itu menunjukkan hubungan pribadi yang intim dan ketaatan antara Tuhan dan Nuh. Karena iman dan ketaatannya, yang lahir dari kasih karunia Allah, Nuh dipilih untuk menjadi alat penyelamatan. Allah memberitahukan rencananya kepada Nuh dan memberinya tugas yang luar biasa. Allah memerintahkan Nuh membangun bahtera, bagaimana spesifikasinya, dan siapa saja yang akan diselamatkan. Bayangkan begitu beratnya tanggung jawab yang diserahkan Tuhan kepada Nuh. Membangun kapal raksasa di daratan, memberitakan tentang bencana yang belum pernah terjadi, di tengah cemoohan dan ketidakpercayaan orang-orang sezamannya. Dari ketaatan Nuh melaksanakan perintah tersebut adalah bukti imannya yang hidup. Ketika waktu yang ditetapkan Allah tiba, Nuh dan keluarganya, dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera. Dan pintu bahtera itu pun ditutup oleh tangan ilahi. Tindakan Allah menutup pintu itu sangat signifikan. Ini menandakan bahwa waktu anugerah untuk bertobat bagi generasi itu telah berakhir. Keselamatan kini hanya ada di dalam bahtera. Kemudian dalam waktu sekejap, Tuhan Allah mendatangkan hujan 40 hari 40 malam lamanya, pecahnya semua mata air samudera raya, terbukanya tingkap-tingkap di langit, air menutupi gunung tertinggi, semua makhluk yang hidup di luar bahtera binasa tanpa tersisa satupun. Ini adalah gambaran yang menakutkan akan murka Allah tentang konsekuensi dosa. Tidak ada yang bisa lolos dari penghakiman ini di luar perlindungan yang telah Allah sediakan. Air bah adalah instrumen pembersihan bumi dari kejahatan yang telah mengakar. Namun, air yang sama yang menjadi instrumen penghakiman bagi dunia, menjadi sarana penyelamatan bagi Nuh beserta keluarganya, dan makhluk hidup lain yang ada di dalam bahtera itu. Ini adalah paradoks ilahi yang sering kita temui dalam Alkitab. Setelah 150 hari air berkuasa, Allah kembali melihat Nuh dan segala isi di dalam bahtera. Kemudian air mulai disurutkan dan akhirnya, bahtera itu kandas di pegunungan Ararat. Dan Nuh pun keluar dari dalam bahtera dan anak-anaknya beserta istri mereka. Tindakan pertama Nuh setelah di daratan adalah membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan syukur, penyembahan, dan pengakuan atas kedaulatan dan keselamatan dari Allah. Dan Allah merespons dengan janji yang luar biasa. Dalam kitab Kejadian 8 ayat 21 dan 22, disebutkan janji Allah untuk tidak lagi mengutuk bumi karena manusia, dan siklus musim akan terus berlanjut. Kemudian, Allah menetapkan perjanjiannya dengan Nuh, keluarganya, keturunannya, dan semua makhluk hidup. Saudara-saudari, kisah Nuh dan air bah bukan hanya catatan sejarah kuno. Ia syarat dengan pelajaran abadi bagi iman kita hari ini. Poin 1, keseriusan dosa. Kisah ini menunjukkan betapa seriusnya Allah memandang dosa. Dosa bukan masalah sepele, ia merusak ciptaan, menghancurkan hubungan, dan mendatangkan murka Allah yang adil. Poin 2, kekudusan dan keadilan Allah. Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Keadilannya pasti akan ditegakkan. Akan ada hari penghakiman bagi semua manusia. Poin 3, kasih karunia dan kesabaran Allah. Meskipun manusia berdosa, Allah panjang sabar dan selalu menyediakan jalan keluar. Ia memberi Nuh kasih karunia. Ia menunggu dengan sabar selagi bahtera dibangun. Poin 4, bahtera sebagai tipe Kristus. Bahtera adalah satu-satunya sarana keselamatan dari air bah. Dibangun atas perintah dan spesifikasi Allah. Bagi kita umat perjanjian baru, Yesus Kristus adalah bahtera sejati kita. Hanya melalui iman kepadanya kita diselamatkan dari penghakiman dosa. Di dalam Kristus kita aman. Poin 5, panggilan untuk hidup benar. Seperti Nuh yang hidup benar di tengah generasi yang jahat, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia ini, hidup dalam ketaatan kepada Allah, apapun tantangannya.
Jadi, mengapa Allah memusnahkan seluruh manusia selain Nuh? Karena kejahatan manusia telah mencapai puncaknya, dan kekudusan serta keadilan Allah menuntutnya. Namun, di tengah penghakiman yang mengerikan itu, bersinarlah kasih karunia-Nya yang menyelamatkan Nuh dan menyediakan permulaan baru bagi umat manusia. Hari ini, undangan kasih karunia itu masih berlaku bagi kita semua. Melalui Yesus Kristus, Allah telah menyediakan jalan keselamatan dari penghakiman dosa yang akan datang. Pilihlah untuk percaya, bertobat, dan masuk ke dalam bahtera keselamatan itu. Kiranya kisah Nuh menginspirasi kita untuk hidup dalam iman, ketaatan, dan kesadaran akan kekudusan Allah serta kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Tuhan memberkati kita semua.